Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kita kali ini mau bahas masalah istishab ya sahabat semua. Jadi istishab ini merupakan salah satu metode penetapan hukum yang ada di usul fikih ya. Kita melihat istishab ini memandang istishab sebagai suatu metode yang sebenarnya di kalangan fuqaha atau kalangan ulama mazhab para mujtahid itu berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya sebagai hujjah ya yang bisa dijadikan metode dalam pengambilan hukum dan juga ada yang menganggapnya bukan sebagai hujjah. Jadi yang menganggap istishab ini sebagai hujjah adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Sementara yang tidak menganggapnya sebagai hujjah adalah Imam Abu Hanifah. Ya sahabat semua. Jadi kenapa dia dikatakan hujjah? Ya karena istishab ini dia dianggap sebagai suatu metode yang ampuh di dalam penggalian hukum Islam. Dalil orang yang menganggap dia sebagai hujjah, sahabat semua, yang pertama dia bersumber dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 145. Itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lama khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Di sini menjelaskan, katakan Muhammad, aku tidak menemui apapun yang dijelaskan mengenai keharamannya kecuali apabila makanan itu berupa mayit, bangkai ya, audaman masfuhan atau darah, atau lama khinzir atau daging babi, fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih, karena itu merupakan dosa atau suatu kefasikan kalau dia disembelih dengan tidak menggunakan atau tidak menyebut nama Allah. Jadi di sini sahabat semua, katakanlah aku tidak menemui apa yang diwahyukan merupakan makanan yang haram kecuali ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ya, jadi disebutkan ada makanan yang dia diharamkan dan ada makanan yang kata Nabi kita kalau tidak disebutkan aku tidak tahu. Yang aku ketahui hanyalah yaitu bangkai, darah dan juga daging babi. Jadi sahabat semua, dari sini kita mengetahui bahwa istishab itu definisinya adalah dijelaskan ibaratun anil hukmi bisubuti amrin fi zamanis sani binaan ala subutihi fi zamanil awal lifaqdani ma yasluhu litaghyir. Jadi istishab itu adalah suatu hukum yang ditetapkan di zaman yang kedua karena dia masih tetap ada di zaman yang pertama, karena tidak ada petunjuk atau kaidah atau korinah yang menjelaskan bahwa hukum itu sudah berubah. Jadi kalau kita mau nyari hukum berdasarkan istishab, simpelnya adalah, hukum itu dahulu hukumnya begini, maka kita tetap pada hukum yang itu karena hukumnya belum ada yang menjelaskan bahwa hukumnya berubah. Kalau hukumnya dulu begitu, maka kita pun akan tetap ikut begitu. Itu simpelnya. Dan yang kedua berdasarkan sunnah, ya sahabat semua, dalil kehujjahan istishab ini, yaitu di dalam hadis dijelaskan, inna syaitona ya'ti ahadakum fayaqulu ahdasta fala yansarifanna hatta yasma'a sautan aw yajidi rihan. Jadi syaitan itu selalu membisikkan kepada umat manusia, kamu itu telah berhadas, kamu itu telah berhadas, kalau kita dalam beribadah. Tapi apa kata Nabi? Jangan kamu bergerak sampai kamu mendengar suara angin, buang angin dari lubang dubur, au yajid rihan, atau kamu mendapati bau angin yang keluar dari lubang belakang itu. Ini menunjukkan apa sahabat semua? Kalau belum ada hukumnya di awal, jangan hukumkan di sekarang. Tapi kalau ada hukumnya di masa yang awal, yang sebelumnya, maka tetapkan juga di masa yang sekarang kalau belum ada yang mengubahnya. Simpelnya seperti itu. Oke, sahabat semua, kemudian istishab ini juga didukung oleh dalil-dalil yang lain. Seperti kalau dari dalil kaidah al-fiqhiyah itu ada yang namanya al-aslu fil asya al-ibahah.
segala benda-benda yang bermanfaat bagi manusia itu hukumnya boleh untuk dimanfaatkan dan boleh diambil. Kemudian sahabat semua, kita melihat ada istishab ini terbagi pada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada namanya istishab al-ibahah al-asliyah, yaitu istishab kepada hukum yang asalnya adalah boleh. Seperti kita lihat di dalam bermuamalah, ada kaidah yang bunyinya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asal dari bermuamalah itu adalah diperbolehkan sampai ada hukum yang merubahnya menjadi haram. Jadi selama kita bertransaksi, melakukan transaksi di dalam bermuamalah ya, kita melihat mau membuat kita ubah bentuk transaksi itu, kita modif bentuk transaksi itu, atau kita buat variasi dalam bertransaksi itu, selama dia masih dalam kebolehan dalam Islam, maka silahkan gunakan itu. Tapi kalau dia ternyata yang kita ubah, yang kita bikin variasinya itu berlanggaran, melanggar syariat atau ketentuan muamalah yang dijelaskan Islam, maka dia hukumnya akan menjadi haram. Ya. Kemudian yang kedua sahabat semua, ada namanya istishab al-baro'ah al-asliyah. Maksudnya apa? Mengambil hukum di zaman yang dahulu ditetapkan di zaman yang sekarang karena menunjukkan kita belum ada tanggungan. Ya. Hukum yang diambil itu adalah belum ada tanggungan. Seperti misalkan baro'atul asliyah ini seperti orang yang dia ketika ditagih hutang. Tiba-tiba ada orang nagih hutang, tapi dia merasa bahwa dia belum pernah melakukan transaksi utang piutang. Maka dari itu, selama belum ada bukti yang menjelaskan bahwa dia itu pernah melakukan utang, membeli dengan sistem kredit misalkan, dia atau meminjam uang yang bakal dia bayar dalam waktu tertentu dengan perjanjiannya, ya, selama belum ada buktinya, maka dia akan terlepas dari tanggungan hutang piutang. Tapi apabila orang yang datang menemuinya itu membawa bukti bahwa dia pernah tanda tangan, dia pernah bertransaksi di leasing ini, di lembaga keuangan ini, di bank ini, ya, dia misalkan beli mobil, pernah melakukan transaksi, menandatangani akadnya, lalu dia berhutang, maka pada saat itu ada buktinya, maka itu bisa dijelaskan bahwa dia tidak ada baro'atul asliyahnya. Tapi kalau tidak ada bukti yang menunjukkan dia pernah melakukan transaksi, maka dia lepas dari tanggungan. Oke, kemudian yang ketiga, sahabat semua, ada namanya istishab maklub. Istishab maklub ini maksudnya adalah hukum yang dibalikkan, ya. Sebagaimana kita ketahui kalau tadi menetapkan hukum di sekarang berdasarkan hukum yang sebelumnya. Tapi kalau ini istishab maklub ini kebalikannya, menetapkan hukum yang dulu berdasarkan keadaan yang sekarang. Nah, begitu. Contohnya sahabat semua, ketika seseorang memiliki benda yang bergerak ataupun tidak bergerak seperti tanah, rumah, ya, atau benda yang bergerak seperti mobil, sepeda motor, begitu. Lalu kita mau bertanya, apakah mobil atau rumahnya itu masih miliknya atau masih dimiliki oleh sahabat kita itu, maka hukumnya adalah kita lihat apakah sebelumnya itu ada transaksi, ya, yang menunjukkan pemindahan kepemilikan dengan jual beli atau hibah atau hadiah. Kalau tidak ada, berarti kita menyatakan bahwa mobil atau rumah itu hukumnya masih dalam kepemilikan saudara kita itu, ya. Tapi kalau nanti ternyata sudah ada yang menunjukkan transaksi pemindahan hak kepemilikan, maka bisa kita katakan bahwa itu bukan miliknya lagi. Oke, baik sahabat semua. Kemudian istishab yang keempat, yaitu istishab bil hukmi sabit, ya. Istishab bil hukmi sabit ini maksud bil wasfi sabit, maaf ya. Al istishab bil wasfi sabit.
Jadi al-istisab bil wasfi sabit ini maksudnya ada sifat yang dari dulu, dari awal sampai sekarang itu masih ada. Maka karena masih ada, dia bisa kita tetapkan hukumnya. Seperti misalkan kita mau menanyakan seseorang, ya, apakah dia masih hidup ataukah sudah tiada? Lalu ketika kita lihat denyut nadinya masih berdetak dan kita juga melihat nafasnya masih berhembus, maka itu masih menunjukkan bukti bahwa orangnya masih hidup. Nah, ini juga bisa diterapkan kepada suatu proses muamalah ya sahabat semua. Misalkan orang yang dia itu bertransaksi di dalam jual beli, ya. Ada orang yang jual beli. Lalu dengan menggunakan metode transfer pembayarannya. Lalu orang yang tadi barangnya itu dibeli, besoknya dia datang kepada si pembeli. Lalu penjual ini bertanya, kenapa kok belum ditransfer? Sedangkan si pembeli mengatakan sudah ditransfer kok. Nah, maka selama belum ada bukti yang menunjukkan bahwa dia sudah mentransfer, maka hukumnya wasfu sabitnya itu tetap dikatakan bahwa dia belum mentransfer uangnya. Tapi ketika sudah dibuktikan dengan screenshot atau bukti dari bank yang menunjukkan dia sudah mentransfernya, ya, mengirimnya melalui bank atau metode transfer, maka itu menunjukkan bahwa transaksi sudah terjadi dan juga uangnya sudah diberikan, ya. Kemudian sama juga seperti orang yang beli pulsa, sahabat semua ya, beli pulsa atau paket data. Paket data misalkan sudah terjadi, orang yang membeli paket data datang ke counter mengatakan bahwa paket datanya belum ada. Buktinya apa? Buktinya dia buka YouTube, dia buka Facebook, dia buka WhatsApp, tidak ada yang bisa terkoneksi ke internet. Nah, maka selama sifat itu masih ada, maka hukumnya tetap berpihak kepada si pembeli yang menunjukkan bahwa handphonenya itu tidak terkoneksi ke internet karena tidak ada paket data. Tapi apabila ternyata si penjual paket data tadi menunjukkan bukti sini sudah kutransfer, sudah kupasangkan tadi paket datanya sudah didaftarkan, maka dari sini nanti bisa dilihat mungkin ada waktu menunggu agar proses paket datanya itu masuk atau mungkin sinyal yang sedang tidak bersahabat pada saat itu. Maka sifatnya itu dilihat sahabat semua ya. Kalau memang ternyata kondisi internet atau jaringan yang sedang tidak baik ya, atau memang pada saat itu pelayanan di Telkomsel atau XL itu sedang tidak baik, maka pada saat itu si pembeli harus menunggu ya. Tapi kalau ternyata memang transaksi yang dilakukan atau pemasukan kode yang dilakukan oleh si penjual ini ternyata salah, nah maka di situ bisa dijelaskan bahwa sebenarnya paket data itu belum dimasukkan ke dalam HP si pembeli. Oke, baik, ini sekilas mengenai istishab ya sahabat semua yang penerapannya kepada bab muamalah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dan silahkan di-share ke sahabat-sahabat yang lainnya dan jangan lupa di-subscribe. Dan pada akhirnya saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.